Halo, selamat datang. Kayaknya kita semua udah sering denger ya soal aturan 80/20 atau yang biasa disebut prinsip Pareto. Idenya kan simple banget, gimana caranya dapat hasil maksimal dari usaha yang minimal. Kedengerannya enak banget ya, tapi gimana kalau cara kita mikirin aturan ini selama ini justru salah dan malah bikin kita nggak produktif? Nah yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi logikanya gini kan, kalau ada 10 tugas, ya udah kerjain aja 2 yang paling penting, terus yang 8 lagi buang aja, simple. Tapi tunggu dulu, kalau beneran sesederhana itu, kenapa kita semua belum jadi super produktif? Padahal ya pemahaman yang sesimpel ini tuh keliru, malah bisa jadi bumerang, bikin kita mengabaikan hal-hal yang ternyata penting juga. Nah ini dia nih kuncinya. Prinsip Pareto itu bukan alasan buat jadi males atau ngebuang-buang kerjaan. Anggap aja ini kayak kacamata khusus buat mengidentifikasi. Identifikasi apa? Yaitu beberapa tugas vital yang ngasih dampak paling gede. Jadi intinya bukan ngebuang, tapi memperjelas fokus kita. Yuk, kita mulai dari salah paham yang paling umum. Kita seringkali salah ngukur. Coba kita lihat langsung ke contohnya ya. Ada sebuah toko elektronik kecil. Di sini kita akan lihat gimana satu perubahan cara pandang yang sederhana bisa mengubah bisnis yang hampir bangkrut jadi mesin cetak uang. Oke, coba dia lihat data ini bareng-bareng. Ini data penjualan bulan Januari. Kalau kita cuma lihat kolom unit terjual, apa yang paling laku? Jelas, baterai sama lampu bohlam, ribuan unit laku. Kalau cuma ngelihat sekilas, pasti mikirnya, wah fokus aja jualan 2 barang ini. Tapi, apa benar itu langkah yang paling pintar? Nah, disinilah keajaibannya mulai kelihatan. Begitu kita ganti fokus dari jumlah barang yang terjual ke total laba, ceritanya langsung jungkir balik. Tiba-tiba, kulkas dan headphone yang kelihatannya nggak laku-laku amat justru jadi bintangnya. Inilah kekuatan Pareto. Prinsip ini maksa kita buat nanya, sebenarnya hasil apa sih yang lagi gue kejar? Kalau fokus ke volume, jadinya toko kelontong. Tapi kalau fokus ke laba, jadinya butik elektronik premium. Beda banget kan? Biar kita benar-benar paham kekuatannya, kita perlu mundur sedikit ke akarnya. Percaya nggak percaya ya, konsep sekuat ini tuh mulainya dari kebun sayur loh. Beneran, lebih dari 100 tahun yang lalu. Jadi ceritanya gini, di tahun 1906 ada seorang ekonom Italia namanya Vilfredo Pareto. Dia sadar ada yang aneh di kebunnya. Cuma sebagian kecil tanaman kacang polongnya yang ngasilin sebagian besar panen. Karena dia ekonom, dia penasaran dong. Dia coba terapin pola ini ke data kekayaan di Italia. Dan, boom, polanya sama persis. Beberapa dekade kemudian, konsultan bernama Joseph Juran bawa konsep ini ke lantai pabrik, dan dari situ, pola ajaib ini kayak menyebar kemana-mana. Oke, jadi intinya prinsip Pareto atau aturan 80/20 ini apa sih? Sederhananya, ini tuh sebuah pengamatan kalau sering banget ada ketidakseimbangan yang bisa kita prediksi antara sebab dan akibat. Penting banget buat diingat ya, angka 80/20 ini tuh bukan hukum pasti. Bisa aja 70/30 atau bahkan 99/1. Poin utamanya adalah, nggak semua hal itu sama pentingnya. Beberapa hal jauh-jauh lebih penting dari yang lainnya. Dan serius deh, begitu kamu tahu polanya, kamu bakal mulai ngelihat ketidakseimbangan ini di mana-mana. Ini tuh kayak salah satu rahasia umum alam semesta yang sebenarnya ada di depan mata kita. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Di bisnis, mungkin 20% pelanggan ngasih 80% keuntungan. Di jalan raya, 20% pengemudi nyebabin 80% kecelakaan. Di ponsel kamu, mungkin ada 50 aplikasi, tapi yang kita buka tiap hari paling cuma 5-10 aplikasi itu aja kan? Nah, polanya sama terus, di mana-mana berulang lagi dan lagi. Oke, teorinya udah cukup ya. Sekarang, gimana cara pakainya di kehidupan nyata? Ini bagian yang paling penting. Yuk kita lihat langkah-langkah praktisnya untuk menemukan 20% paling vital dalam hidup kita. Prosesnya simpel kok, cuma 5 langkah aja. Langkah 1, dan ini yang paling penting, tentukan dulu tujuan kamu apa. Laba, kebahagiaan, dampak sosial, harus jelas. Kedua, data semua usaha yang kamu lakuin buat mencapai itu. Ketiga, ukur dampaknya secara jujur. Keempat, temukan mana bintangnya. Dan yang kelima, ini bagian yang mungkin paling susah tapi juga paling nentuin. Pindahkan semua energi dan sumber daya terbaikmu untuk bikin bintang-bintang itu bersinar makin terang. Oke, sekarang mungkin ada yang nanya, kalau kita fokus ke 20%, terus yang 80% sisanya diapain dong? Apa dibuang gitu aja? Nah, jawabannya enggak juga. Coba bayangin gini deh, 20% itu ibarat pohon apel andalan kamu yang udah pasti berbuah banyak. Jelas harus dirawat. Nah,
80% sisanya itu kayak rumah kaca tempat kamu nyoba-nyoba bibit baru. Siapa tahu salah satu dari yang kurang laku sekarang bisa jadi tren besar di masa depan. Jadi ini tuh lab inovasi kamu sekaligus jaring pengaman, bukan sampah. Kalau kita nggak pakai prinsip ini, kita semua gampang banget kejebak dalam apa yang bisa kita sebut perangkap treadmill modern. Kita sibuk lari di tempat, keringetan, capek, ngerasa udah kerja keras banget, tapi ya nggak kemana-mana, cuma lelah di tempat yang sama. Pareto itu ibarat tombol stop yang bantu kita turun dari treadmill itu dan mulai jalan ke arah yang benar. Jadi pada akhirnya, aturan 80-20 ini tuh bukan cuma soal productivity hack biasa. Ini lebih dalam dari itu. Ini sebuah filosofi untuk menjalani hidup yang lebih efektif dan yang paling penting, lebih memuaskan. Kutipan dari Einstein ini, setiap masalah harus dibuat sesederhana mungkin, tetapi tidak lebih sederhana. Wah, ini pas banget buat ngegambarin Pareto. Ini bukan soal menggampangkan masalah, tapi ini soal nemuin mana sih benang merah yang paling penting di tengah semua keruwetan, dan menarik benang itu dengan kuat. Jadi, dengan sengaja mengurangi fokus ke hal-hal yang dampaknya kecil, kamu sebenarnya lagi membeli kembali asetmu yang paling berharga. Waktu, energi, dan pikiran yang jernih. Kamu menciptakan ruang buat keluarga, buat hobi, buat istirahat. Karena ide-ide cemerlang itu kan seringnya datang bukan pas kita lagi sibuk-sibuknya, tapi justru pas pikiran kita lagi santai. Jadi, sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba deh berhenti sejenak dan pikirin, aktivitas apa, hubungan dengan siapa, atau momen yang mana yang jadi 20% vital yang ngasih kamu 80% kebahagiaan sejati. Ngenalin hal itu dan fokus buat ngejaganya, mungkin itu adalah hal paling produktif yang bisa kita semua lakuin.